Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarla Fatimah Maharani dengan NIM 141220239. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari materi yang sudah saya simak dari video yang di-upload oleh Timothy Ronald. Jadi, 3 industri yang menurut saya menarik itu yang pertama ada cryptocurrency, yang kedua ada AI yaitu artificial intelligence, yang ketiga ada space exploration. Nah, yang pertama ada cryptocurrency, saya memakai framework Five Forces Porter. Yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Itu relatif tinggi karena hambatan masuk rendah. Jadi siapapun itu bisa bikin token baru, tetapi sulit untuk membangun kepercayaan dan adopsi seperti Bitcoin atau Ethereum. Yang kedua ada daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Nah, itu termasuk tinggi karena banyak pilihan kripto, jadi pengguna itu bisa berpindah dengan mudah ke proyek lain. Nah, ketiga daya tawar pemasok itu bargaining power of suppliers itu rendah karena mayoritas proyek kripto itu bersifat terdesentralisasi. Lalu ancaman produk pengganti atau threat of substitutes sedang hingga tinggi karena bisa digantikan oleh sistem pembayaran digital lain seperti e-money dan CBDC. Lalu persaingan antar pesaing yaitu rivalry among existing competitors itu sangat tinggi karena banyak token atau koin bersaing untuk pasar dan investor. Lalu framework selanjutnya adalah three generic strategies. Yang pertama ada cost leadership. Beberapa platform blockchain seperti Solana itu bersaing dengan biaya transaksi rendah dibanding Ethereum. Yang kedua differentiation. Proyek seperti Ethereum, Chainlink, atau Polkadot menawarkan fitur unik seperti smart contract, Oracle, atau interoperabilitas antar blockchain. Yang terakhir ada fokus, itu beberapa koin fokus pada niche pasar tertentu, contohnya VeChain untuk rantai pasok, atau Filecoin untuk penyimpanan data terdesentralisasi. Framework selanjutnya yaitu kompetitor analisis. Yang pertama, banyak proyek kripto bersifat open source sehingga transparan dan mudah dipelajari oleh pesaing. Yang kedua, komunitas dan ekosistem menjadi keunggulan kompetitif utama. Misalnya, Ethereum unggul karena punya pengembang dan DApp terbanyak. Terakhir, beberapa pesaing memilih pendekatan inovasi atau agresif, misalnya dengan airdrop, staking reward, atau program edukasi. Selanjutnya ada Kim strategy. Itu yang pertama eliminate atau menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan. Lalu ada reduce, yaitu mengurangi biaya transaksi internasional dan waktu tunggu transfer. Lalu selanjutnya ada raise, yaitu meningkatkan transparansi, kecepatan transaksi, dan keamanan lewat blockchain. Lalu ada create, yaitu menciptakan model ekonomi baru seperti DeFi, NFT, DAO, yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, industri selanjutnya yaitu adalah AI atau Artificial Intelligence. Nah, framework pertama yang saya pakai itu adalah Five Forces Porter. Yang pertama, threat of new entrants itu ancamannya sedang hingga rendah karena dibutuhkan sumber daya besar, data, dan talenta teknologi yang tinggi. Tapi dengan adanya open source AI tools, pengembang baru tetap bisa masuk. Yang kedua, daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers itu bervariasi karena perusahaan besar punya daya tawar tinggi, tapi pasar pengguna individu masih luas dan terus tumbuh. Selanjutnya, daya tawar pemasok itu tinggi, terutama pemasok data dan infrastruktur komputasi seperti Nvidia dan GPU-nya atau AWS untuk cloud. Selanjutnya, ancaman produk pengganti atau threat of substitutes-nya itu rendah karena tidak banyak alternatif untuk kemampuan yang diberikan AI. Nah,
Yang terakhir ini persaingan antar pesaing atau rivalry among existing competitors. Itu sangat tinggi antara Google, Microsoft, dan OpenAI. Itu sangat inovatif sekali. Nah, framework selanjutnya yaitu 3 generic strategies. Yang pertama ada cost leadership, jadi beberapa perusahaan itu menggunakan AI as a service dengan harga terjangkau. Misalnya ChatGPT AI atau Google Vertex AI. Yang kedua ada differentiation, jadi banyak perusahaan AI itu bersaing dalam algoritma unik, akurasi tinggi atau fitur canggih. Yang terakhir ada fokus, jadi beberapa startup AI fokus pada niche market seperti AI untuk pertanian, legal tech, pendidikan, atau kesehatan. Nah, framework selanjutnya yaitu KIM strategy. Pertama ada eliminate, yaitu menghilangkan proses manual dan repetitif dalam berbagai bidang admin, customer service, dan sebagainya. Yang kedua ada reduce, yaitu mengurangi kebutuhan tenaga kerja di pekerjaan yang bersifat rutin. Yang ketiga ada raise, yaitu meningkatkan efisiensi, kecepatan analisis data, dan akurasi pengambilan keputusan. Terakhir ada create, yaitu menciptakan solusi baru seperti chatbot pintar, autonomous vehicle, prediksi perilaku konsumen, hingga content generation otomatis. Nah, framework selanjutnya yaitu competitor analysis. Yang pertama ada big tech, yaitu Google, Microsoft, Amazon, OpenAI. Itu punya sumber daya besar dan keunggulan data serta komputasi. Yang kedua, startups AI itu bersaing lewat spesialisasi dan kecepatan inovasi. Contohnya seperti image generation, AI video, dan AI video editing. Terakhir ada keunggulan kompetitif. Itu ditentukan oleh kualitas model, akses terhadap data, kemampuan skalabilitas, dan keamanan dan etika AI. Nah, industri selanjutnya yang terakhir itu ada space exploration. Nah, framework yang saya gunakan yang pertama itu ada 5 forces portal. Jadi threat of new interest-nya itu termasuk rendah karena dibutuhkan investasi yang sangat besar, teknologi tinggi, izin regulasi, dan sumber daya manusia ahli. Yang kedua yaitu bargaining power of buyers-nya itu sedang. Jadi pembeli utama saat ini adalah pemerintah dan badan antariksa. Namun sektor komersial seperti wisata luar angkasa dan peluncuran satelit swasta itu terus tumbuh. Selanjutnya, bargaining power of suppliers-nya itu tinggi karena komponen seperti roket, bahan bakar, dan teknologi navigasi itu hanya diproduksi oleh sedikit perusahaan. Lalu, ancaman produk pengganti atau trade of substitutes-nya itu rendah, sangat rendah, karena tidak banyak alternatif untuk layanan seperti peluncuran satelit atau misi luar angkasa. Nah, yang terakhir persaingan antar pesaing atau rivalry among existing competitors-nya itu sedang hingga tinggi dengan pemain besar seperti SpaceX, Blue Origin, NASA, ESA, dan CNSA itu bersaing untuk misi, teknologi, dan kolaborasi internasional. Nah, framework selanjutnya yaitu 3 generic strategies. Yang pertama ada cost leadership. SpaceX berhasil menurunkan biaya peluncuran dengan penggunaan ulang roket atau reusability. Ini memberi keunggulan kompetitif. Yang kedua ada differentiation. Beberapa perusahaan menawarkan nilai unik seperti Blue Origin dengan fokus pada wisata luar angkasa atau Rocket Lab dengan peluncuran skala yang kecil dan dapat. Yang terakhir ada fokus. Beberapa pemain fokus pada segmen pasar tertentu seperti astrobotik atau pengiriman muatan ke bulan atau Planet Labs, itu pengamatan bumi dengan satelit mini. Nah, framework selanjutnya yaitu ada KIM strategies.
Yang pertama ada eliminate, yaitu menghilangkan ketergantungan pada pemerintah sebagai satu-satunya pelaku eksplorasi luar angkasa. Yang kedua reduce, yaitu mengurangi biaya peluncuran melalui efisiensi produksi dan sistem reusable. Yang ketiga raise, yaitu meningkatkan frekuensi peluncuran dan keterjangkauan akses ke luar angkasa bagi sektor swasta dan edukasi. Yang terakhir ada create, yaitu menciptakan pasar baru seperti space tourism, internet global dari orbit atau Starlink, dan potensi penambangan asteroid di masa depan. Nah, framework yang terakhir yang saya gunakan itu competitive moves. Yang pertama ada first mover advantage. Jadi SpaceX itu menjadi pelopor dalam peluncuran roket komersial yang bisa digunakan ulang. Yang kedua ada strategic partnerships. Jadi NASA itu bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk program Artemis ke bulan dan Mars. Selanjutnya ada disruptive innovation atau rocket reusable, kapsul awak otomatis, dan satelit kecil yang telah mengubah model bisnis tradisional eksplorasi antariksa. Yang terakhir ada diversifikasi. Jadi banyak perusahaan tidak hanya fokus pada peluncuran, tapi juga layanan internet seperti Starlink, pengamatan bumi, atau riset luar angkasa. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.